Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Faroid dengan NIM 2444 Saya dari program studi Informatika Universitas Jember. Nah, pada agenda kali ini yaitu latihan soal 2526, saya akan menjelaskan beberapa aspek yang dibahas dalam soal. Yang pertama adalah terkait konsep matematika gradien dalam grafika komputer, kemudian terminologi gradien dalam grafika komputer yang meliputi gradient field hingga cubic patch. Kemudian ada penjelasan tentang penerapan atau aplikasi dari konsep gradien dalam grafika komputer. Kemudian saya akan menjelaskan pula tentang bagaimana proses compositing dan meningkatkan kualitas visual pada hasil akhir grafika komputer. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep matematika gradien dalam grafika komputer. Oke, gradien dalam grafika komputer itu secara matematis merujuk pada perubahan nilai suatu fungsi secara bertahap, biasanya terkait perubahan warna, intensitas cahaya, atau posisi spasial dalam citra digital. Nah, secara konsep, gradien itu menggambarkan laju perubahan dan arah perubahan pada sebuah bidang dua dimensi. Nah, dalam matematika, gradien merupakan turunan parsial dari suatu fungsi dan diinterpretasikan sebagai vektor yang menunjukkan arah peningkatan paling cepat dari nilai fungsi. Nah, jadi seperti yang kita tahu teman-teman, gradien itu contohnya nih kalau dalam pembuatan bola 3D pada software desain. Nah, gradien itu digunakan untuk mensimulasikan pencahayaan. Misal, pada sebuah objek yang terkena cahaya, dia akan memiliki warna yang cenderung lebih cerah dan menuju ke gelap kepada daerah yang lebih jauh dari cahaya itu sendiri. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari gradien. Nah, berikutnya adalah terkait terminologi gradien dalam grafika komputer. Nah, terminologi gradien yang akan saya bahas di sini ada gradient field, ada linear gradient, ada radial gradient, ada solid field, ada gradient mesh, ada subdivision gradient mesh, ada diffusion curves, ada layered gradient, ada rasterization, ada vectorization, ada control point, dan ada bicubic patch. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah gradient fill. Nah, gradient fill ini adalah teknik pengisian warna dalam grafika komputer. Nah, seperti ini basic banget ya guys. Kita mungkin bisa tahu tentang gradient fill itu pengisian warna seperti itu. Nah, dalam grafika komputer yang menggabungkan dua atau lebih warna secara bertahap sehingga transisinya terlihat halus. Nah, jadi gradient fill itu pengisian warna yang menggabungkan dua atau lebih warna sehingga transisinya itu terasa halus dan smooth gitu guys. Nah, konsep ini memungkinkan objek grafis memiliki pencahayaan, pendalaman, atau atmosfer. Nah, seperti yang sudah jelasin tadi, fungsi dari gradient itu adalah untuk menghidupkan warna gitu. Seperti sebuah objek yang terkena sinar, maka warnanya itu akan bertransisi dari yang cerah ke gelap sesuai dengan daerah yang terkena cahaya. Kemudian ada linear gradient. Nah, linear gradient itu merupakan jenis gradient field di mana perubahan warna terjadi sepanjang garis lurus arah tertentu. Jadi bisa horizontal, bisa vertikal atau diagonal, akan terjadi perubahan warna sepanjang garis yang telah ditentukan itu. Sama seperti gradient field. Seperti itu. Nah, transisi warnanya dapat dimodifikasi dengan menentukan titik awal dan titik akhir sehingga menghasilkan efek bayangan atau highlight yang konsisten. Contohnya itu pada tombol aplikasi modern yang memiliki tampilan lembut di bagian atas yang lebih terang ke bagian bawah. Seperti itu. Nah, kemudian ada radial gradient. Radial gradient itu adalah transisi warna yang menyebar secara melingkar. Nah, seperti namanya ya, radial, dia itu melingkar. Kalau linear gradient itu mengikuti garis lurus, baik itu vertikal, horizontal maupun diagonal. Nah, radian gradient itu bentuknya tuh melingkar guys. Jadi warna biasanya dimulai dari yang paling terang itu di pusat lingkarannya dan semakin gelap ke tepi. Nah, itu disebut radian gradient. Terus kemudian ada solid fill. Nah, solid fill ini pengisian warna tunggal tanpa transisi atau campuran warna. Jadi benar-benar fill solid gitu, diisi dengan warna yang solid gitu. Jadi dia hanya menggunakan satu warna tanpa campuran warna lain. Nah, warna yang digunakan konsisten di seluruh area objek. Jadi kalau misalnya objeknya itu sudah di fill dengan warna A, maka keseluruhan warna akan konsisten dalam satu objek itu, guys. Seperti itu. Kemudian ada gradient mesh. Nah, gradient mesh ini bentuk pengaplikasian gradient yang lebih kompleks lah, menggunakan jaringan titik yang masing-masing dapat memiliki warna sendiri. Nah, sehingga transisi warna menjadi
terjadi secara bebas dan tidak terbatas pada garis lurus atau lingkaran seperti gradien linear atau radial gradien. Jadi tidak terbatas entah itu secara garis lurus ataupun secara melingkar seperti radial. Nah, kemudian ada subdivision gradient mesh. Nah, subdivision ini seperti namanya, subdivision ini adalah pengembangan dari gradient mesh yang memungkinkan permukaan mesh menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi membagi gradient mesh itu. Jadi membagi gradient mesh menjadi bagian yang lebih kecil secara bertahap untuk menghasilkan transisi warna yang lebih halus. Nah, kemudian ada diffusion curve. Nah, diffusion curve itu merupakan metode representasi gambar berbasis kurva karena di sini diffusion curve ya, berbasis kurva yang memisahkan batas-batas warna, kemudian warna tersebut akan menyebar atau diffuse secara halus dari satu sisi kurva ke sisi lainnya. Nah, jadi diffusion curve itu adalah difusi warna atau menyebarkan warna melalui suatu kurva sehingga memungkinkan pembuatan transisi warna dan pencahayaan yang realistis seperti itu. Kemudian ada layered gradient. Nah, layered gradient ini adalah teknik penggabungan beberapa lapisan gradient. Jadi, penggabungan beberapa lapisan gradient untuk menciptakan efek warna yang kompleks dan kaya, jadi terlihat lebih hidup. Dengan menumpuk banyak gradient, desainer dapat menghasilkan tekstur halus, pencahayaan atmosferik, atau efek permukaan metal atau glass. Nah, jadi untuk membuat suatu objek itu memiliki tampilan yang realistik dan uh, lebih lebih apa ya, lebih kompleks warnanya terlihat lebih hidup. Nah, digunakan layar gradient ini dengan menggabungkan beberapa gradient dengan menumpuk gitu, jadi warnanya lebih kaya dan teksturnya itu lebih natural. Kemudian ada rasterization. Nah, rasterization itu adalah proses mengubah gambar berbasis vektor jadi koordinat menjadi pixel bitmap sehingga dapat ditampilkan pada layar digital atau perangkat output lain. Nah, dalam proses ini garis dan bentuk matematika diubah menjadi grid pixel dan gradien atau efek warna dihitung untuk setiap pixel. Jadi kalau yang tadi itu gradiennya itu ada yang dibagi-bagi, terus ada yang mengikuti garis lurus, ada yang mengikuti lingkaran radial itu. Nah, pada rasterization ini gradiennya itu atau efek warnanya dihitung untuk setiap pixelnya. Jadi untuk setiap pixelnya itu dihitung, apabila mau diberi gradien itu akan menyesuaikan jumlah pixelnya seperti itu. Kemudian ada vectorization. Nah, seperti namanya, vectorization adalah kebalikan dari rasterization, yaitu mengubah gambar raster pixel menjadi bentuk vektor. Nah, kalau yang sebelumnya ini mengubah gambar berbasis vektor jadi pixel, nah ini kebalikannya, mengubah gambar gambar raster pixel itu menjadi vektor gitu. Nah, teknik ini memungkinkan gambar diperbesar tanpa kehilangan kualitas dan dapat dimodifikasi dengan presisi matematis. Nah, kemudian ada control points. Nah, control points itu adalah titik-titik yang digunakan untuk mengatur bentuk kurva permukaan atau mesh dalam grafika komputer. Nah, dalam konteks gradien, titik ini menentukan arah dan intensitas perubahan warna serta bentuk jalur gradien. Semakin banyak kontrol poin yang digunakan, maka semakin detail fleksibilitas perubahan warna yang akan dibuat. Seperti itu. Kemudian ada bicubic patch, ini yang terakhir itu bicubic patch. Yang bicubic patch itu adalah teknik permodelan permukaan halus berbasis persamaan bicubik, kurva tingkat tinggi yang memungkinkan transisi warna sangat smooth pada permukaan dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, patch ini mampu menciptakan kurva lembut dan gradien warna yang natural karena interpolasi bicubik mempertimbangkan nilai sekitar lebih banyak dibandingkan metode linear atau bilinear. Nah, kemudian selain itu yang akan aku bahas di sini adalah penjelasan terkait penerapan atau aplikasi dari konsep grafika komputer itu sendiri. Nah, hmm, konsep gradien memiliki peran penting dalam berbagai penerapan grafika komputer karena mampu menciptakan kesan kedalaman, pencahayaan, tekstur, dan efek visual yang lebih realistis. Nah, salah satu penerapannya itu seperti Gouraud shading atau photo shading gitu. Nah, kemudian selain itu gradien itu juga dapat diterapkan pada tekstur mapping dan ilustrasi digital untuk menciptakan efek material seperti kaca, metal, kulit, air, dan awan.
Kemudian nomor 4 itu adalah tentang compositing untuk meningkatkan kualitas visual. Nah, eh, compositing itu dalam grafika komputer adalah proses menggabungkan berbagai elemen visual seperti dua dimensi, model tiga dimensi, cahaya, bayangan, tekstur, dan lain-lain menjadi satu kesatuan gambar atau video final. Nah, proses ini meningkatkan kualitas visual karena memungkinkan pengaturan detail pada tiap elemen secara terpisah sebelum akhirnya digabungkan sehingga hasil akhir terlihat lebih halus, realistis, dan sinematik. Nah, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.